Kita salah kaji namanya. Maka kita sering mengkafir-kafirkan orang. Salah itu, tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu hal yang mendasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak mengkafir-kafirkan orang dan tidak mengeluarkan orang Islam dari daerah keimanan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-12 adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, sebagian dari ciri baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah kemampuan seseorang untuk meninggalkan ma la ya'ni, apa-apa yang tidak berarti. Sekali lagi, dari sebagian ciri-ciri kebaikan keislaman seseorang, jadi ini adalah ukuran yang Rasulullah SAW berikan kepada kita tentang sejauh mana ukuran baik atau tidaknya, berkualitas atau tidaknya keislaman kita. Apakah ada Islam yang tak berkualitas? Islam itu sudah berkualitas. Cuman ada Islam yang baik dan Islam yang kurang baik. Orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu udah paling baik, itu kebaikan tiada tara itu. Cuman ada orang Islam, dia bersyahadat tetapi perilaku-perilakunya belum menunjukkan kualitas dari keislamannya. Jadi ada kualitas secara umum dan kualitas secara khusus. Jadi orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah berkualitas itu. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan orang yang tak mengucapkan dua kalimat syahadat. Cuman perbandingannya kan tidak enak, ya kan? Masa dibandingkan dengan orang yang tak mengucapkan dua kalimat syahadat? Sudah bagus. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat sudah bagus. Karena semua orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, pada akhirnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa in zana wa in saraqa. Meskipun ia adalah orang melakukan perbuatan zina, orang melakukan perbuatan mencuri. Kenapa? Karena keyakinan kita, ini yang harus sama-sama kita pahami. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dosa besar tidak merusak keimanan. Ingat ya, dosa besar tidak merusak keimanan. Artinya ada orang Islam yang ia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi kemudian ia lemah, ia melakukan dosa-dosa besar, ia tetap berstatus beriman. Nah, ini yang harus menjadi frame kita. Kita tidak termasuk golongan yang mudah mengeluarkan orang dari iman. Kenapa? Karena ada golongan-golongan yang pemikirannya sempit, yang mudah sekali mengeluarkan orang dari daerah keimanan. Sebentar-sebentar dikafirkan, sebentar-sebentar dikafirkan, sebentar-sebentar dikafirkan.
Apa maksud mengkafirkan itu? Maksud mengkafirkan itu mengeluarkan orang yang beriman dari daerah keimanan. Berarti berarti apa? Berarti ia telah mengkafirkan seseorang. Nah, maka ciri dari penganut ahlus sunnah wal jamaah, la nukaffiru ahlal kiblah. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Orang yang masih sholatnya menghadap kiblat itu tidak kita kafir-kafirkan. Maka orang yang berdosa besar tetap diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rekan-rekan, kalau menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana makamnya, Pak G? Di Mekah? Nah, di Madinah Al-Munawwarah. Kita doakan semoga Pak G dan kawan-kawan yang belum umroh untuk segera bisa mengerjakan umroh dan menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Apa tertulis di gerbangnya itu? Dituliskan besar-besar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, aku akan berikan kepada para pendosa besar dari umatku. Jadi boleh jadi orang Islam, dia Islam, tapi ia melakukan perbuatan dosa besar. Yang penting dosa besarnya jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi jangan kita bentar-bentar kafirkan orang, bentar-bentar mengeluarkan orang dari daerah keimanan. Ini akidah Khawarij. Tahu akidah Khawarij itu? Khawarij adalah orang-orang yang memahami Islam tidak benar. Khawarij adalah orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam. Khawarij adalah golongan orang-orang yang suka mengeluarkan orang lain atau umat Islam dari daerah keimanan. Makanya perlu kita tegaskan bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah, selama orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ia adalah orang yang beriman. Nah, ini penting, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang garis keras. Ya. Orang-orang garis keras itu tidak ada dasarnya dalam agama ini. Yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah garis halus. Enggak ada garis keras, garis lembut deh. Ya kan? Kecuali orang-orang yang jelas-jelas ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian ia memusuhi umat Islam. Nah, itu jelas. Nah, itu musuhnya jelas. Ya kan? Itu jelas tuh. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu adalah asyidda'u 'alal kufar. Kalau mau menjadi aliran keras kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi kalau sama-sama orang yang beriman, garis keras ini pun harus diluruskan.
Orang yang tak beriman yang bagaimana? Orang yang tak beriman yang memusuhi Islam. Nah, itu harus keras kita. Asyidda'u 'alal kuffar. Keras kita terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Orang kafir yang mereka memusuhi Islam. Orang kafir yang tak memusuhi Islam, maka kita diperkenankan untuk bertetangga dengan mereka, bergaul dengan mereka, bertransaksi bisnis dengan mereka, berpartner bisnis dengan mereka, diperkenankan. Ya. Tapi yang jelas-jelas memusuhi Islam, asyidda'u 'alal kuffar. Yang kedua apa? Ruhama'u bainahum. Ruhama itu bukan garis keras, garis lunak. Dengan orang yang beriman kita harus menggunakan garis lunak. Oh, ini kaum garis lunak nih. Artinya kita tidak keras. Karena ruhama bainahum. Ruhama itu artinya apa? Orang yang saling kasih mengasihi, orang yang saling sayang menyayangi di antara mereka. Jadi perbedaan-perbedaan dalam cara pandang, perbedaan-perbedaan berpendapat, perbedaan-perbedaan partai, perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya yang tidak masuk pada ranah akidah, ini tak boleh menjadikan orang-orang yang beriman menjadi garis keras terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya. Tak boleh. Ruhama'u bainahu, saling kasih sayang terhadap sesama orang yang beriman. Nah ini. Jadi saya katakan secara umum, orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu sudah sangat berkualitas dibandingkan dengan orang yang tak mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun pendosa besar, selama ia masih punya iman, insya Allah ia pada akhirnya nanti akan Allah masukkan ke dalam surga. Itu keyakinan mendasar itu dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ia akan masuk ke dalam neraka, iya, tapi tidak menjadi penghuni. Beda penghuni dengan masuk neraka itu beda. Anda harus bedakan. Ada penghuni, ada yang cuma sekedar mampir. Nah, orang-orang yang tak punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, penghuninya ya penghuni neraka. Mereka bukan mampir, tapi orang-orang pendosa dia hanya mampir. Kalau mampir bukan penghuni, maka tidak Allah sebutkan. Kalau namanya penghuni itu apa ya? Penghuni itu menetap, maka istilah dalam Quran disebut khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, itu namanya penghuni. Maka orang-orang yang beriman, mereka adalah penghuni surga. Penghuni saja, cuman kadang mampir. Orang beriman masuk neraka, Pak. Boleh jadi masuk neraka. Kalau ia bermasalah, ia banyak dosa, ia banyak masalah dengan dosa-dosa yang sifatnya adalah menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, dia harus mampir dulu. Tapi tidak menjadi penghuni. Mereka tidak khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Khalidina berarti itu penghuni. Tapi orang-orang yang beriman dia tidak akan pernah menjadi penghuni neraka. Mereka adalah penghuni surga. Orang kadang dia penghuni di daerah tertentu, tapi kadang ia harus mampir dulu. Motornya bocor dulu, dia harus mampir di sana.
ya kan? Nah. Di mana tempat tinggal dia? Oh, tempat tinggal dia di asrama. Kok saya melihat dia ada di depan MTQ sana? Oh, motornya bocor. Berarti dia mampir dulu, kan gitu. Tapi bukan penghuni, ya kan? Masa siang malam di depan MTQ sana? Enggak kan? Kalau cuma sementara, nah umat Islam, orang yang beriman itu kawan-kawan, itu kalau masuk ke dalam neraka hanya sekedar mampir. Mereka tidak khalidina fiha. Nah, itu dia. Nah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang-orang yang berkualitas yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah juga ada punya tingkatan-tingkatan. Nah, itu ya. Ada yang Islamnya bagus, ada yang Islamnya kurang bagus. Nah, itu. Jadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, dari ciri-ciri kebaikan, kualitas keislaman seseorang itu dibandingkan dengan umat Islam yang lainnya. Jangan dibandingkan dengan orang kafir atau orang non muslim. Jadi harus jelas dulu nih. Jadi min husni islamil mar'i, dari sebagian tanda-tanda kualitas atau kebaikan keislaman seseorang. Pembandingnya apa? Sama-sama orang yang berislam atau beriman. Itu pembandingnya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang kafir, wah Islam hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah super, sudah berkualitas. Nah, yang kita bahas hari ini adalah antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya, kualitas keislamannya berbeda. Nah, harus kita jelaskan dulu. Jangan sampai kita salah memaknai. Udah Islam rupanya pembandingnya orang kafir. Kita salah kaji namanya. Maka kita sering mengkafir-kafirkan orang. Salah itu, tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu hal yang mendasar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la nukaffiru ahlal qiblah. Kita tidak mengkafir-kafirkan orang dan tidak mengeluarkan orang Islam dari daerah keimanan. Ya. Meskipun pendosa besar. Ya, meskipun dia adalah pendosa besar.